Hai guys, salam berjumpa kembali. Kesempatan ini saya mau mencoba mereview HP kembali ya guys. HP keluaran dari Sony, tipe Sony Xperia XZ seri kedua guys. Ini Sony Xperia XZ 2 keluaran SoftBank. HP ini termasuk HP kelas ya, HP flagship yang masih worth it saat ini. Saya rasa masih cukup banyak digemari guys. Ini HP Sony Xperia XZ keluaran tahun 2018 guys, bulan 2018 rilisnya guys. HP ini kalau dari segi desainnya memang cukup mewah, karena setiap bodinya dia dilapisi kaca ya, termasuk body glass. Jadi tampilannya sangat mengkilat dan berkaca-kaca dia guys. HP ini berkoneksi, ada yang satu SIM, ada juga yang 2 SIM card guys. Xperia seri XZ2 ini yang varian RAM-nya juga berbeda, yang ada RAM 4 dan RAM 6 GB. Yang saya pegang sekarang ini varian 4 GB per 64 GB guys. Di varian yang saat ini saya pegang, yang slot SIM cardnya yang satu SIM card ya guys, berkoneksi jaringan 4G, kecepatan 4G LTE HSDPA 4,2 Mbps ya, LTE. Dimensi dari segi bodi sudah saya katakan tadi, HP ini berdimensi 153 kali 72 ya guys, mm. 153 kali 72 kali 11 mm. Dari bobotnya, beratnya 198 gram. Di bagian bodi saya sudah katakan tadi dilapisi glass foam ya, dan layarnya juga sudah dilapisi Gorilla Glass 5 aluminium frame, dilapisi bodinya ya guys. Dan HP ini juga salah satu keunggulannya, HP ini bisa tahan air ya guys. Ketahanan airnya sampai IP65 per IP64 water resistant ya, sanggup mencapai 1,5 meter ya selama 30 menit ketahanan airnya. Tipe LCD nya IPS ya, tipe IPS HDR+. Nah, ukuran layar HP ini 5,7 inci guys, dengan resolusi tampilan video sampai bisa menampilkan tampilan video 1080 kali 21.000 pixel guys. Untuk di Androidnya, HP ini pertama launching dibekali disematkan Android P ya, yang bisa upgrade sampai Android 10. Kita boleh cek HP yang saya pegang sekarang apakah sudah di upgrade atau belum. Kita bisa lihat di sistem. Dan tentang ponsel,
kita bisa lihat softwarenya apakah sudah dinaikkan. Oh ya, ini HP yang saya pegang sekarang sudah naik ke Android 9 guys, sudah dinaikkan ke Android 9. Jadi sampai Android versi 10 juga HP ini sudah bisa ya guys. Salah satu keunggulan handphone ini, chipsetnya sudah disematkan Snapdragon 845 ya guys. Jadi untuk bermain game berat PUBG bisa dipakai rata kanan semua ya. CPU nya juga sudah dipasang octa-core dan GPU Adreno 630. Di bagian storage nya tadi sudah saya katakan penyimpanannya 64 GB dan juga bisa dipasang SD card sampai slot SD card nya ya bisa sampai 128 GB. Di main kamera belakang memang standar aja guys, hanya satu kameranya, tapi jangan keburu kita menjudge ya, tapi kualitas kamera HP ini masih tergolong wow ya, sangat worth it untuk saat ini. Walaupun masih satu, memang kalau dari segi tampilan kalah dengan HP-HP kekinian sudah berkamera 4, tapi walaupun ini masih single kamera, kualitas kamera cukup mumpuni ya guys. Saya rasa untuk merekam video juga sungguh sangat bagus ya. Kamera belakang ini dipasang dengan kualitas 19 megapiksel dengan sistem panorama HDR, juga bisa merekam video sampai 4K, rekam HD HDR 1080 piksel ya guys. Di bagian depan main kameranya sudah disematkan hanya 5 megapiksel guys, tapi merekam video juga sungguh udah sangat bagus ya. HP ini sudah mampu merekam sampai 1080 piksel. Di bagian loudspeaker HP ini juga sungguh sangat bagus ya. HP ini kamera speakernya sangat-sangat ngebas ya guys. Walaupun di bagian bawah ini HP ini speakernya sudah stereo dan sangat-sangat bagus sekali ya. Di bagian koneksi standar HP biasa sudah disematkan WiFi, koneksi Bluetoothnya udah tipe 5, GPS spesial HP ini juga sudah ada koneksi HNSP nya guys, seperti yang sekarang ini. HP ini sudah berkoneksi NSP ya, video standar. Dan juga kelemahannya sih di fingerprintnya terlalu di bawah ini HP ini ya guys. Fingerprintnya HP ini di bawah kamera, jadi masih kelihatan sangat janggal kalau kita menekan fingerprint. Kadang-kadang salah ketekan kita selalu kameranya, padahal fingerprintnya ada di bawah ya. Saya rasa desainnya kelemahannya di sini aja ya guys, fingerprint terlalu di bawah untuk HP Xperia XZ2 ini. Untuk di bagian baterai, Sony menyematkan baterai tipe Li-ion 3180 mAh ya guys. Kecil memang, tapi untuk prosesor Snapdragon saya rasa cukup lah ya, tidak boros baterai, soalnya dia udah berprosesor Snapdragon, jadi hemat baterai karena prosesornya tidak panas ya. Walau dipakai HP ini untuk main game lama juga masih sangat-sangat bagus ya, ketahanan baterainya
masih sangat bagus. Dan juga HP ini dilengkapi fast charging 18 watt ya, quick charge sampai 3.0, dan juga keunggulannya bisa wireless charging handphone ini guys. Dan kita juga mau uji kemampuan HP ini yang disematkan kemampuannya tahan air. Kita mau tes dia ketahanan airnya ya guys, biar kita tidak penasaran lagi. Kita coba tes ketahanan airnya. Kita coba dulu ya, kita tes ketahanan airnya. Untuk mengecek ketahanan airnya kita harus pastikan dulu ya guys, kita juga harus berhati-hati. Kita coba dulu cek HP ini apakah masih mampu untuk bermain-main di air. Kita rendam, kita cek dulu, coba diuji pengetesan pressure testnya ya guys. Jadi kita nggak sembarangan asal main cemplung aja, kita mau uji juga pressure testnya ya. Kita coba seperti yang saya buat caranya ini. Kita ketik bintang pagar 7378423 pagar bintang. Jadi seperti ini tampilannya. Setelah seperti ini kita klik service test ya. Kita mau uji pressure testnya apakah masih bagus. Ini dia pressure testnya, kita klik pressure test, dan ini sekarang pressure test ada 1008 ya. Yang kita fokus ke 1008 nya aja, yang komanya yang bergerak-gerak itu nggak usah kita ini kan. Kita mau tes apakah naik 1008 nya ya. Kita coba dengan cara kita tekan bagian tengah layar atau bagian mana aja, asal kita tekan apakah dia naik apa enggak pressure testnya. Kalau naik berarti ketahanan airnya masih cukup mumpuni ya. Kita coba tekan ya guys. Nah ini masih naik guys HP ini. Kalau kita tekan di tengah atau di bawah dan di tengah, kita masih naik pressure sensornya, atau di atas juga masih naik ya. Seperti itu ya guys. Kalau mau uji Sony yang mau dicemplungin atau mau dibawa berenang, harus tes dulu pressure testnya apakah masih mampu diajak bermain air. Seperti ini masih naik ya guys. Jadi HP ini positif, masih tahan air. Jadi kita tinggal tes aja, cemplungin ke air. Yoi guys, kita coba masukin ke air langsung. Ini dia guys, coba kita tes cemplungin ke air ya guys, apa kemampuannya, ketahanan airnya. Kita mau coba cemplungin ke air. Kalau untuk membuka kamera dalam air, ini ada tombol circuit ya sampingnya. Jadi kalau mau berenang, kita mau buka kamera dalam air, ada tombolnya seperti yang di samping ini. Kita tekan aja lama, langsung dia masuk ke menu kamera ya guys. Seperti itu. Coba kita cemplungin aja guys. Ini air, ini kita cemplungin HP-nya dalam air nih guys. Seperti ini. Jadi biasanya memang kalau HP di dalam air tidak bisa dimainkan ya guys. Jadi caranya kalau kita mau buka kamera, tinggal kita tekan aja tombol yang di samping bawahnya. Jadi kita bisa berfoto-foto di dalam air seperti ini. Nah, ini sudah saya buka kameranya. Jadi kalau mau ngambil juga tinggal tekan yang di sampingnya juga. Nah, sudah mengambil foto ya. Seperti itu ya guys. Karena HP layar sentuhnya di dalam air tidak berfungsi guys.
hanya dia sanggup untuk berfoto-foto aja, karena layar sentuhnya kalau kena air menyelam tidak bisa difungsikan ya guys. Jadi kita hanya menggunakan tombol sampingnya untuk mengambil foto seperti itu. Jadi ini sudah saya cemplungkan, sudah direndam ini guys. Kedalaman ya sekitar 20 cm airnya. Kita cemplungin beberapa menit aja guys. Untuk di dalam air HP ini tidak bisa ya disentuh, kecuali kita keluarkan, kita angkat. Jadi kalau mau menggunakan harus kamera ada tombol pintas di samping ini, samping bawahnya guys. Tahan air ya guys, sudah kita cemplungkan. Inilah kemampuan Sony Xperia XZ ya, tahan air sampai kedalaman 1,5 meter dengan kelamaan tahan sampai 30 menit guys. Sudah bermain air, dia berendam handphonenya guys. Oke guys, jadi kalau mau kita pakai lagi layar sentuhnya mesti dikeringkan dulu guys. Ini pun udah bisa sih, geser-geser, asal tak dia jangan terendam sepenuhnya, jadi tidak berfungsi kalau di kedalaman air. Jadi ada tombol sampingnya guys. Jadi setelah di main-main di air, HP ini ya cepat dikeringkan ya guys, seperti tombol chargernya atau lubang chargernya dikeringkan, atau daerah-daerah yang berlubang harus cepat dikeringkan setelah dibawa berenang ya. Jadi sudah teruji ya guys, HP ini, HP Xperia XZ2 ini memang masih tahan air seperti ini. Sudah dimain-mainkan ke air guys. Oke guys, kita coba nanti tes kecepatan GPU nya ya. Untuk berendamnya udah cukup dulu saya rasa. Nah itu tadi dia guys, kita sudah mencoba tes ketahanan airnya, sudah kita cemplungin. Sekarang kita mau coba kecepatan GPU nya ya guys, yang chipsetnya disematkan cukup tinggi ya, chipset Snapdragon. Jadi kita penasaran berapa kecepatan GPU benchmark nya. Kita mau langsung tes aja guys spek daripada kecepatan dari Xperia XZ2 ini. Kita sudah mendownload dari GPU benchmark, kita tinggal membuka aja, tidak usah berlama-lama lagi. Kita coba buka GPU benchmarknya ya. Kita klik GPU, kita coba lihat kecepatan GPU benchmarknya, kita klik startnya. Kita mau lihat berapa skor yang didapatkan handphone Xperia XZ2 ini. Kita coba lihat, sudah kita mulai. Cukup smooth ya guys. Video kualitas 3 dimensinya sudah berjalan dan sangat lancar. Harap bersabar ya guys, kita mau lihat skor daripada GPU benchmark Sony Xperia XZ2 Premium ini.
Kalau di pasaran HP ini tidak ada yang baru lagi ya guys. Sekarang di pasaran, di toko-toko online atau toko-toko offline, toko offline dipasarkan 2.500.000 ya secondnya, yang full set, yang batangan dipasarkan 2.300.000-an gitu. Kebetulan ini saya ambil cukup murah ya. Saya mengambilnya sekitaran 1.500.000 saja guys. Kebetulan rezeki dapat HP murah dengan kualitas premium. Sebentar lagi ada iklan guys, sebentar lagi kita tutup. Setelah kita tutup, kita bisa lihat skor akhir daripada HP ini yang sudah kita cemplungkan ke dalam air tadi ya. Jadi langsung bisa kita pakai, tinggal dilap-lap sedikit aja. Sudah kita ajak berenang tadi HP ini guys. Kita coba tutup iklannya. Wow, gila guys, HP ini HP, saya rasa HP spek yang tinggi ya, yang pernah saya pegang mencapai 1.254.000 guys. Wow, cukup tinggi ya. Jadi memang HP ini maklum ya, dulu pertama launchingnya dipasarkan sekitar puluhan juta, yang sekarang secondnya sudah bisa diraih dengan 1 jutaan aja guys. Wow, HP yang worth it masih sampai saat ini saya rasa. Oke guys, untuk hasil dari HP ini sangat recommended ya buat para gaming atau para yang suka selfie di dalam air. Saya sangat merekomendasikan HP Sony Xperia XZ2 ini ya. Speknya untuk keluaran HP sekarang juga yang harga 4 jutaan ini masih bisa kita dapatkan dengan harga 2 jutaan aja guys. Ini saya dapat kebetulan rezeki bisa dapat 1,5 juta dengan kondisi perfect guys. Oke, sekian dulu video saya. Buat yang suka dengan video ini, mohon komennya, subscribe-nya ya guys. Salam sehat bagi kita semua. Salam berjumpa kembali.